warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung kembali dengan Forum Kemisan. Hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Hari ini tema kita masih melanjutkan dengan tema minggu yang lalu terkait dengan teknik komunikasi antar pribadi cegah COVID-19 dengan spesifik tema hari ini kita akan menggali lebih dalam, belajar kembali dengan Pak Risang, narasumber kita, terkait dengan 3 prinsip komunikasi untuk perubahan perilaku dan teknik-teknik turunannya. Sebelum kita memasuki materi dan saya serahkan forum kepada Pak Risang, terlebih dahulu kita memberikan kesempatan kepada Ibu Dede dari MPKU Muhammadiyah ya, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bu Dede, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Dede, ada nggih? Assalamualaikum Bu Dede. Mohon informasi dari teman-teman MPKU Muhammadiyah, apakah Bu Dede sudah bergabung bersama kita di sini? Baiklah, sambil menunggu Bu Dede bergabung bersama kita, kita lanjutkan materi minggu kemarin, ya. Terkait dengan prinsip komunikasi tidak berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, nanti harapannya bisa selesai tepat waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Pak Risang Rimbat Maja. Silakan. Terima kasih Bu Ami. Apa kabar Bu Ami, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Risang. Ini di Puskesmas ya? Iya. Oke, kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Moga-moga sehat semua ini ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita kepada teman-teman yang kehilangan saudara, keluarga akibat COVID-19 ini. Kami kemarin baru dapat kabar ada satu tim leadernya ya, tim leader untuk relawan di Deli Serdang, ayahnya wafat karena COVID dan beberapa teman yang lain pula sedang isoman saat ini. Moga-moga diberi kesembuhan ya segera sehingga ya mungkin setelah istirahat bisa lanjut lagi untuk kerja-kerja lapangannya. Nah, kepada teman-teman yang sekarang sedang aktif bekerja mengedukasi masyarakat, tetap protokol kesehatan nggak bisa dikompromikan ya. Jangan masuk rumah orang, jangan di ruangan tertutup. Jaga jarak, pakai masker tetap. Bu Ami, puskesmasnya ventilasinya bagus kan? Alhamdulillah, ini di setiap hari alhamdulillah dibuka. Ya bagus. Itu yang kadang-kala orang lupakan ya.
karena apa namanya COVID-19 ini virusnya juga melayang-layang di udara ya, khususnya waktu ruangan tertutup ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang sikap mental ya. Jadi kita usahakan agar kader-kader, relawan-relawan yang kita bina itu pertama cara ngelihatnya dulu ya, cara ngelihat komunikasi, edukasi itu tolong diubah, jangan terbebani oleh wah hasilnya harus merubah perilaku gitu ya. Wah ini adalah tugas yang harus dicapai, targetnya sekian. Ya itu boleh, tapi jangan hanya itu saja, tapi tolong lihat aspek relasinya, aspek membangun hubungan ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin teman-teman Satpol PP misalnya mendatangi apa namanya alun-alun, satu orang punya target misalnya 50 orang warga untuk diedukasi, maka ngelihatnya bukan 50 orang itu sebagai apa orang biasa begitu ya, tapi usahakan juga agar 50 orang itu berikutnya setelah kita edukasi itu menjadi semacam teman kenalan kita ya. Ya syukur-syukur teman yang berlanjut, tapi paling tidak kenalan ya, kita tahu namanya siapa, kita tahu tinggalnya di mana ya. Sehingga apa? Sehingga proses edukasi itu bukan menghabiskan tenaga gitu ya, tapi bisa ngembaliin tenaga kita, energi kita. Iya, karena kalau kita apa bergaul luas ya, ngomongnya menyenangkan, ngobrolnya asik, nanti yang kita dapatkan itu semacam motivasi gitu, motivasi energi ya. Datang ke alun-alun energi level 70%, tapi selesai dari situ justru bertambah jadi 90% ya, akibat tambah teman ya, tambah kenalan ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Ami ya yang kita bahas kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas teman-teman aspek yang lebih teknis, tapi kita pengen coba perlihatkan dulu kerangka prinsip-prinsipnya. Yang sebetulnya nanti kalau kita bicara teknik yang aplikatif itu bisa disesuaikan dengan konteks budaya, kebiasaan masyarakat setempat, disesuaikan dengan gaya kita, ya, disesuaikan dengan apa namanya kebiasaan kita dan sebagainya. Ya, jadi yang teknik-teknik itu sifatnya tidak pakem gitu ya. Nah, kalau prinsip itu bisa dijadikan pegangan-pegangan besarnya kita. Sebentar, mohon maaf, saya ada kabar dari teman-teman Muhammadiyah. Mbak Dedi sebenarnya udah ada nih. Mbak Dedi kalau misalnya sudah ada, mohon kabar ya. Tadi diminta oleh Bu Ami untuk membuka, memberikan sedikit sambutan ya. Ya, ini teman-teman kita link Zoom kita dalam 2 minggu terakhir ini itu menggunakan linknya teman-teman MPKU Muhammadiyah ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyediakan link Zoom untuk kegiatan ini. Nah, yuk kita sekarang lihat dulu yang kita maksud sebagai pakem-pakem tadi itu ya. Sebentar ya. Ya, moga-moga terlihat. Terlihat ya Bu Ami ya. Oke. Sudah terlihat. Ya. Nah sebelum masuk ke sini saya pengen tarik dulu sekedar membahas dulu pandangan yang umum sering kita dapatkan terkait dengan komunikasi di lapangan ya. Dibilangnya biasanya begini, orang itu harus dibilangin gitu. Jadi sampaikan pesan itu yang benar tentu saja secara sering. Kalau nanti orang dibilangin sering, nanti mereka akan berubah, akan termotivasi untuk melakukan perilaku yang kita sarankan. Jadi kalau orang belum pakai masker, ya kita ingetin terus, pakai masker ya, manfaatnya apa sebagainya. Nah, apakah ini benar? Apakah teori semacam ini bisa kita benarkan? Nah, sekarang gini, untuk kasus-kasus di mana masalahnya adalah orang tidak tahu,
ya, pemahamannya belum ada, ya, mungkin bisa ya kita sampaikan sesuatu yang benar dan sering, nanti kemudian orang akan berubah. Make sense ya. Tapi problemnya di dalam pelaku-pelaku yang kita sasar untuk pandemi ini, itu sebetulnya kalau kita bicara orang belum tahu juga nggak benar juga ya. Orang udah tahu gitu. Orang udah terpapar pesan-pesan kita. Makanya harus hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Salah satunya adalah terhadap efek ya nembak diri sendiri gitu. Backfire effect kita bilang ya. Jadi ini adalah di mana kalau kita sampaikan pesan yang benar, argumennya sahih, tapi hasilnya itu bukan orang ngikutin ya, orang terima, bukan. Tapi kadang-kala justru orang tambah, ini nambah, menguatkan justru apa yang dia percayai selama ini, apa yang dia yakini, walaupun itu salah gitu. Jadi backfire effect itu yang harus kita hindari. Untuk isu vaksin gitu, itu kayaknya backfire effect-nya juga mungkin terjadi. Kalau kita hanya bertumpu kepada upaya untuk nyampaikan pesan yang benar dan sering gitu. Orang udah nggak percaya sama vaksin, atau orang takut karena satu hal, kita bilang aja terus, ayo vaksin, manfaatnya begini loh, dia melindungi diri kita gitu, melindungi lingkungan kita juga. Bolak-balik ngomong gitu. Ya, mungkin yang ketiga atau keempat kali dilemparin sendal kali ya. Ya. Karena orang tidak bisa menerima semudah itu sebetulnya ya. Nah ini kembali lagi terkait dengan apa yang kita bahas kemarin itu, bahwa setiap orang itu punya pagar ya. Kalau nggak salah sudah disinggung ya Bu Ami ya, saya lupa nih. Jadi karena saking banyaknya pelatihan juga sih ya. Jadi orang itu ya dalam konteks pandemi ini untuk perilaku-perilaku 3M, vaksinasi dan macam-macam, sebetulnya punya pagar bila itu tidak sesuai. Bahkan sebenarnya kalau dalam komunikasi sehari-hari pun ya orang itu sebetulnya punya pagar gitu, yang menentukan apakah dia mau terima atau enggak pesan kita ya. Dalam kondisi tertentu orang nutup pagarnya, sehingga apa yang kita sampaikan itu ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Nah itu yang kita harus hindari dalam praktek komunikasi kita ya. Kita bisa bilang sama teman-teman kader relawan, hey, orang itu jangan apa namanya, jangan dipikir kalau kita sampaikan sesuatu yang benar dia akan terima mentah-mentah, enggak, karena orang itu punya pagar ya. Pagar yang nentuin apakah dia mau terima atau enggak ya, apakah dia mau mendengarkan atau enggak, itu sangat ditentukan oleh pagarnya dia ya. Justru nah ini dia, tahap pertama dalam berkomunikasi ya, itu justru berusaha untuk buka pagar ya, buka pagar. Saya masih ingat tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin, cuma bulan-bulan apa saya lupa ya, waktu melatih teman-teman mahasiswa yang apa istilah KKN tematik ya, istilah mereka ya. Itu KKN khusus untuk edukasi di bidang COVID-19 ini. Ada sekitar berapa tuh, 13.000 kalau nggak salah mahasiswa. Saya diminta untuk sharing tentang teknik komunikasi setelah mereka melakukan praktek-praktek di lapangan. Dan saya di brief sama panitianya, kebetulan teman-teman mahasiswa juga, mereka tuh apa ya, ISMKI kalau nggak salah, Ikatan Sarjana Kedokteran ya, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau apa gitu ya. Tapi brief pertama dan satu-satunya yang saya terima adalah, Mas Risang, ini tolong dong teman-teman di lapangan banyak ditolak oleh warga. Saya tanya, ditolak maksudnya gimana? Itulah mereka ke warung kopi misalnya. Warung kopi lalu kemudian minta izin. Bang, minta maaf bang, boleh saya minta waktu sebentar pengen menjelaskan tentang COVID-19. Si abang yang punya warung kopi langsung, wah jangan, nggak usah, kita nggak perlu. Datang ke warga yang lagi pada kumpul, Pak, mohon maaf Pak, boleh saya minta waktu menjelaskan tentang COVID-19? Wah nggak perlu, udah tuh. Disuruh pergi gitu ya. Nah itu udah lebih dari pagar gitu, itu pagar yang durinya mengarah kepada edukator atau relawan. Nah ini yang harus kita siasati sebetulnya ya. Kita harus punya teknik-teknik ya yang bertumpu pada prinsip-prinsip yang bisa buka pagar.
bisa masukkan pesan kita. Dan jangan juga berharap seperti yang kita bahas di minggu lalu ya. Jangan berharap kita sampaikan pesan terus kemudian jreng orang berubah. Nggak gitu juga prosesnya. Orang perlu waktu untuk menimbang-nimbang, orang perlu waktu untuk memikirkan, membanding-bandingkan, mencari informasi baru, tanya ke sumber yang lain dan sebagainya. Jadi yang terpenting sebetulnya kita buka pagar, masukkan pesan, kalau dalam ilustrasi ini ya, udah dia makan kan di situ, nggak apa-apa. Biarkan nanti misalnya sore-sore setelah pertemuan itu, jangan-jangan si Bapak berpikir-pikir, jangan-jangan benar juga ya, vaksin itu penting. Jangan-jangan tuh nggak ada itu yang namanya chip-chipan itu saya jangan-jangan kemakan sama hoax. Nah, proses itu yang kita inginkan berikutnya setelah pesan itu masuk. Ya, tapi pertama ya buka pagar dulu. Dan yang namanya buka pagar bukan kita yang buka pagar ya, tapi orang itu sendiri yang harus membukanya. Ya. Nah, untuk itu ini ada 3 prinsip yang biasa kita gunakan untuk teman-teman yang di lapangan terkait dengan komunikasi perubahan pelaku, khususnya untuk yang via tatap muka ya. Ya. Apa saja itu? Nah ini dia. Pertama, bangun hubungan. Ini masuk ke dalam sikap mental kemarin ya. Tapi harus ada teknik-teknik yang mendukung ini. Bangun hubungan dengan cepat. Ya. Kalau dalam komunikasi pandemi mungkin kita nggak punya keluasan waktu ya, seperti kita buat sesi-sesi edukasi untuk yang sebelumnya. Ya kalau teman-teman misalnya bergerak di bidang WASH, ada CLTS, atau STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Wah, pertemuan setengah hari, oke, ya. Ada kalau gizi misalnya PMBA, wah berhari-hari bahkan. Ya, di dalam komunikasi di lapangan terkait dengan pandemi, kita dihadapkan dengan banyak keterbatasan. Ngumpulin orang nggak bisa, ya, ngumpulin orang banyak-banyak jelas nggak bisa. Dan waktunya untuk berkumpul dengan sedikit orang pun terbatas. Dan karena saking masifnya masalahnya, kita nggak bisa spesifikkan, ini khusus ibu hamil, ini untuk Bapak yang punya ibu balita, enggak gitu. Ini semua warga. Ya. Maka itulah teman-teman relawan atau edukator itu kan jalan-jalan ke kampung-kampung, buat edukasi-edukasi singkat di situ ya. Dan untuk mendukung itu ya perlu teknik membangun hubungan dengan cepat yang bisa buat pagar, ya buka pagar, ya. Bahkan kalau kita ngikutin fondasi sikap mental yang minggu lalu, ini menjadi penting banget, bahkan lebih penting ketimbang, kalau menurut saya, ketimbang hasilnya, ya. Jadi kalau misalnya dihadapkan pilihan, apakah berhasil ngajak orang dengan hubungan yang lebih baik, maka hubungan lebih baik itu menjadi lebih utama. Kalau kita bisa ngajak orang untuk vaksin, tapi kemudian orang itu kesel gitu, merasa terpojokkan, ya, merasa ya gitulah, didesak gitu, dan itu membuat hubungannya menjadi renggang. Ya kalau menurut saya sih lebih baik hubungannya lebih bagus, walaupun saat itu hasilnya belum ada. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Supaya apa? Supaya kita masih punya hubungan komunikasi untuk kita gunakan berikut-berikutnya. Ini pandemi jangka panjang nih, agak susah kalau kita mengandalkan pelaku-pelaku cepat seperti ya udah hit and run gitu ya. Berubah udah. Jadi kita harus tekankan juga sama teman-teman kader, ini hubungan itu penting. Ya, ke teman-teman relawan, bangun hubungan itu penting. Nah, nanti kita akan bahas teknik-teknik yang terkait sama ini ya. Terus yang kedua, saling mendengarkan dan berbicara. Jadi gini, jangan mentang-mentang, kita bilangin sama teman-teman kader sama relawan ya, jangan mentang-mentang kita yang mengajak, kita yang ingin mempengaruhi, maka justru kita yang banyak ngomong, yang dominan ngomongnya, ya, lebih dulu bahkan ngomong aja gitu. Nah, proses ngajak orang itu nggak begitu sebetulnya, ya, nggak begitu. Nah,
prinsip kedua ini itu didasarkan kepada dalam interaksi itu namanya hukum timbal balik ya. Kita harus mengandalkan hukum timbal balik ini dalam proses komunikasi ya. Kalau yang pertama yang bangun hubungan cepat itu hukum likability dalam relasi. Jadi orang itu harus suka dulu gitu loh, suka, nyaman, suka sama orang. Baru kemudian bisa diajak, bisa dipersuasi. Yang kedua itu hukum timbal balik, reciprocity. Jadi gini, orang di masyarakat itu kan berlaku hukum timbal balik untuk kebaikan ya. Jadi orang itu kalau ditunjukkan kebaikan oleh orang lain, jadi orang lain berbuat baik sama kita misalnya, itu secara naluriah, bukan naluriah insting kemanusiaan ya, tapi saya jelaskan. Tapi secara naluriah sepertinya kita itu dituntut juga untuk melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan yang sama. Ya, jadi kita nggak pernah diajari kalau orang baik sama kita, kemudian kita balas dengan kejahatan. Di masyarakat manapun itu kita rasanya nggak pernah diajari kayak gitu deh. Ya. Justru kalau orang berbuat baik kita mesti balas dengan kebaikan. Itu yang kita diajari oleh orang tua kita, masyarakat ya, seperti itu. Nah, ketika kita itu mendengarkan bukan berarti diam. Bukan berarti diam, bukan. Nanti kita tunjukkan prinsip-prinsip mendengarkan yang paling mudah buat kader, buat relawan itu apa. Jadi kalau kita mendengarkan, itu kan satu perbuatan baik. Maka orang ya karena mendapat kebaikan itu akan berusaha membalasnya. Nah, di dalam konteks berkomunikasi, membalasnya itu adalah dengan mendengarkan balik ketika kita bicara, ya. Jadi waktu orang bicara kita mendengarkan, ya. Nah, kemudian waktu kita bicara orang itu mendengarkan. Nah, pada saat itulah kesempatan kita memasukkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi mendengarkan sebagai sebuah proses buka pagar juga, ya. Kalau kita ngomong di awal dominan, belum tentu orang mau mendengarkan. Itu problemnya, ya. Nah, dalam komunikasi perubahan perilaku ini hukum timbal balik itu yang kita andalkan di prinsip kedua, ya. Nah, selain itu mungkin ada hal lain juga gitu. Kenapa kita harus mendengarkan? Ya supaya komunikasi kita nyambung, supaya kita bisa menyampaikan pesan yang pas, ya. Ada kalanya misalnya kita itu terburu nafsu menyampaikan pesan, tapi kita sebenarnya belum paham masalahnya apa. Ketemu sama seorang kakek gitu ya, "Kek, ayo vaksin kek, nggak usah ragu kek." Terus kakeknya bilang, "Wah, ogah, saya mah takut, ngeri divaksin, saya mending enggak aja." Terus kita langsung nyerocos, menyampaikan pesan yang kita anggap pas, tanpa ada dasar yang kuat. Wah, nggak usah takut kek, nggak usah khawatir. Ini namanya vaksin udah dapat izin dari Badan POM. Sudah diuji coba pada 1.600 orang di Bandung. Sudah ratusan, puluhan juta orang divaksin dan tidak ada yang mengalami dampak atau akibat yang berbahaya. Kalau ada kasus-kasus itu sebenarnya belum ada kaitannya tuh kayak dengan vaksin. Ngomong aja tentang itu ya. Pesan kita apa gitu. Karena kita belum mendengar. Nggak pas. Siapa tahu ya setelah kalau kita mendengarkan, kita jadi bisa ngerti masalahnya apa sebetulnya. Oh, kayak khawatir ya, kayak khawatir, takut tentang apa sih? Saya jadi pengen kita jelasin pesan kuncinya. Jadi gitu loh Bu, masker itu memang agak sesek ya, tapi ini untuk melindungi kita dan melindungi orang lain dari virus corona. Terus orang itu diem aja. Nggak ikutin nonverbal kita.
Nah, itu adalah tanda bahwa dia belum ngikutin pesan kita, ya. Nanti kita bekali sama teman kader dan relawan supaya dia tahu, oh ini nih ciri-ciri ngikutin kita nih, pembicaraan kita. Ah ini belum nih, nah gitu ya. Oke, itu yang pertama tadi nonverbal. Jadi penting banget untuk bangun hubungan, ya. Apalagi saya pengen loncat ke ini, ke nama. Nama ini penting sekali dan kadang-kali disepelekan karena buru-buru dalam komunikasi. Nama. Nama itu bukan sesuatu yang sekedar ditaruh di KTP saja, tapi nama itu tuh wah, cita-cita orang tua, ya pengalaman mimpi ya yang dilekatkan pada sebuah nama. Jadi orang itu sebetulnya kalau dipanggil namanya dengan benar dengan baik, itu dia merasa dihargai. Dan kalau kita bicara riset-riset yang lebih medis, itu kalau di-scan otak kita ya, ketika kita dipanggil namanya itu beda dengan dipanggil, "Hey, yang berjilbab biru, Bapak, Ibu, Kakak, coba Bapak yang pakai peci gimana pendapatnya?" Maka yang terjadi di otak itu berbeda. Kalau dipanggil nama, itu ternyata ada koneksi antara sel yang menunjukkan perhatian yang lebih banyak. Jadi manggil nama, ya, manggil nama itu bagian dari membangun hubungan yang cepat. Lah, supaya bisa manggil namanya berarti kita harus tanya. Betul, tanya. Tanya namanya, tapi jangan sampai hanya tanya saja. Karena kalau hanya tanya saja tanpa digunakan, itu seperti kita minta sesuatu terus kita tidak gunakan. Jadi kalau kita tanya namanya, Bapak namanya siapa ya Pak ya? Oh, saya Imam. Oh, Pak Imam gini loh Pak Imam. Kami itu datang ke sini ya Pak Imam ya. Itu dalam rangka bertanya satu hal saja ya Pak Imam. Disebut namanya, orang akan merasa dihargai. Perhatian ditujukan kepada kita dan dia merasa dihargai, ya. Nah, ini kembali lagi ke tadi ke hukum timbal balik itu. Kalau orang merasa dihargai, dia akan menghargai kita, gitu ya. Nah, kuncinya itu untuk tahu namanya ya tanya dan segera gunakan dalam percakapan. Jangan tanya saja setelah itu udah, jangan. Tanya dan gunakan sesering mungkin ya. Orang kemudian akan merasa senang. Apalagi tadi ya. Oh, ini simpul. Simpul atau pertalian. Ya. Ini gaya Indonesia banget nih. Jadi kalau orang Indonesia itu seringkali kalau nanya ke orang baru itu suka nanya, aslinya mana, Dek? Aslinya dari mana, Bang? Ya, bukan kepo ya, tapi memang gaya komunikasi kita itu seperti ada penjamin kalau ada pertalian. Pertalian itu bisa macam-macam ya. Misalnya kalau kita datangi tukang bakso ya, relawan datang ke tukang bakso. Bang, bakso dari mana sih Bang ini Bang? Oh ini bakso Bogor. Ah Bogor? Saya orang Cibanggu Bang. Saya orang Ciwaringin. Wah tetangga dong kita Bang ya? Iya, wah sama-sama dari Bogor ya. Terus kelurahannya tetanggaan. Nah itu simpul. Yang bisa membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Ya, setelah ada simpul kan jadi lebih mudah ngomongnya. Bang, saya pesan bakso satu tapi nggak pakai corona ya. Loh, maksudnya gimana deh? Pakai maskernya dong bang. Oh iya, lupa. Saya bawa kok, cuma tadi karena saya jalan capek, sesek, saya lepas. Oh iya sip. Tapi pakai terus kalau ketemu orang ya bang ya. Oh iyalah pastilah. Lebih mudah ngingetinnya kalau ada simpul. Jadi kepada teman-teman relawan, edukator, terutama kalau kita mencoba menggarap wilayah lain, bukan orang-orang yang kita kenal, mencari simpul pertalian menjadi penting. Ya, apakah lama ini mencari simpul atau pertaliannya? Nah ini dia. Kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Tapi ya dicoba aja. Kadang-kadang langsung ketemu gitu. Ngobrol semenit, ketemu. Ternyata kita satu sekolah, cuma beda angkatan.
Oh ternyata kita suka mancing di tempat yang sama, ya cuma jamnya berbeda. Oh ternyata kita ustadznya sama, tapi majelis taklimnya berbeda. Oh ternyata kakek nenek kita itu teman main. Ah gitu, itu tuh pertalian ya. Jadi cobalah cari pertalian supaya nyaman. Pertolongan kecil cepat itu juga membangun hubungan dengan cepat itu, ya. Makanya saya suka bilang sama teman-teman relawan, edukator, kader, kita tuh harus siap menolong cepat, gerak cepat ya. Kalau misalnya ada ibu datang jalan ya, nggak pakai masker tapi pluk dia apa namanya bawa anak gitu, pluk jatuh sepatu anaknya, ambil dulu sepatu anaknya, pasangkan. Itu kan pertolongan kecil tapi cepat dan itu membuat orang menjadi merasa nyaman gitu. Baik bener si Ade ini. Perhatian kali nih relawan. Jadi ada semacam trust yang terbangun secara cepat cuma gara-gara gitu doang. Ya. Ya bukan gitu doang sih, tapi ini satu hal yang penting. Ada teman relawan untuk urusan imunisasi di Papua ya, di mana saat itu penolakan tinggi, dia itu cuma gini caranya membangun hubungan. Dia itu kalau datang ke Posyandu, dia nggak mau ngomong tentang imunisasi, dia dia cuma gendongin anaknya ibu-ibu di sana aja main-main, gendongin kalau nangis dibantuin, ditenangkan. Ini sebelum pandemi ya. Nangis lagi diajak main, tenang, supaya tenang anaknya. Udah gitu aja. Dia bilang setelah 3 kali melakukan itu, ibu-ibu justru yang nanya, adek kau kan urusannya itu suntik-suntikan itu ya? Iya mah. Kalau gitu kapan kami disuntik? Oh mau mah. Iya mau lah. Cuma gara-gara gitu doang. Ya. Nggak ada penjelasan. Imunisasi itu apa manfaatnya enggak tuh. Karena mereka udah nolak duluan. Tapi dia perilaku dia yang baik itu justru membantu mempercepat penerimaan pesan dia. Ya. Nah ini mungkin tambah satu lagi nih yang paling penting nih. Lupa mendengarkan. Mendengarkan. Ini yang masuk ke ranah prinsip kedua, tapi juga penting untuk membangun hubungan. Jadi mendengarkan. Mendengarkan itu bukan diam, mendengarkan itu bukan oh aja. Jadi kita minta relawan atau edukator itu jangan buru-buru atau mementingkan diri sendiri, orientasinya prinsipnya pesan saya harus disampaikan pesan, jangan. Tapi coba lihat orang ngomong tuh kayak gimana. Orang ngomong apa dan sambungin ya. Ini contoh nih 2 percakapan, satu mendengarkan, satu enggak. Mana yang mendengarkan? Yang kiri. Iya betul, yang mendengarkan yang kiri ya. Mau bukan yang kanan? Iya yang kanan. Kenapa? Lebih banyak? Ya lebih banyak, betul. Yang kiri kita lihat ya. Ini temanya tentang ASI. Buat teman-teman yang belum familiar dengan ASI, kalau bayi belum 6 bulan hanya boleh minum ASI, itu saja ya intinya. Jadi ada satu ibu ngomong, Bu Kader, ke Bu Kader ya, Adi Nur ini kemarin saya kasih pisang loh. Mendengar itu Bu Kader langsung terusik. Loh, kok dikasih pisang? Kan Adi Nur ini belum 6 bulan. Gak boleh itu, Bu. Kalau belum 6 bulan, pencernaannya itu belum bagus. Jadi jangan dikasih apa-apa lagi. Hanya ASI saja. ASI pun sudah lebih dari cukup. Semua zat gizi, mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh anak sudah ada di ASI. Jadi nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Ya, ASI saja ya. Oh gitu ya. Iya ya, jangan kasih apa-apa lagi, ASI saja ya. Iya deh Bu Kader. Yang disampaikan Bu Kader itu benar. Benar. Benar, itu pesan yang benar. Cuma kalau cara menyampaikannya kayak gitu, main babat, main luruskan, main benarkan, itu yang dikhawatirkan membuat orang semakin menutup pagernya, membuat dia tidak bisa menerima pesan. Jangan-jangan si ibu Tira itu malah berpikir, so tahu benar ini kader. Akibat cara berkomunikasi seperti itu. Ya. Nah yang sebelah kanan, itu di lain pihak itu mencoba mendengarkan. Ya. Bu Kader, Adi Nur ini kemana saya kasih pisang loh. Pisang ya? Pisang apa Ibu Tira? Pisang Ambon Bu Kader. Lahap. Lahap banget Bu Kader. Berapa sendok dapatnya Bu Tira? 2 sendok Bu Kader. Gampang nggak? Gampang banget. Tinggal ditaruh di dekat bibirnya, kemudian dia emut. Berapa menit pun habis. Oh gitu ya. Nah,
mendengarkan bukan berarti menyetujui ya, bukan. Tapi mendengarkan itu mengapresiasi. Nah, kepada mereka yang punya kecenderungan untuk percaya COVID itu konspirasi, COVID itu macam-macam lah, vaksin itu berbahaya dan sebagainya. Kekuatan kita untuk ngajak orang itu bukan di argumentasi kita, bukan di kencang-kencangan, sahih-sahihan argumen kita, bukan. Dengan logic backfire effect itu justru kemampuan kita memberi respect, menunjukkan apresiasi kepada orang dengan cara mendengarkan. Jadi teman-teman ya, kepada kader, relawan, tim kita itu tekankan banget, nggak usah sok tahu, nggak usah merasa paling benar, nggak usah merasa ini saya yang benar, ada yang salah, tapi dengarkan. Itu penting, mendengarkan. Dan mendengarkan itu bisa sesimpel, tekniknya banyak lah, bisa puluhan. Tapi kita buat sederhana aja. Mendengarkan itu nyambungin. Kalau dalam bahasa pasar di Indonesia ya, gaya kita bicara, nyambung. Kalau ngomong tuh nyambung. Nyambung tuh artinya apa? Nyambung itu tidak membelokkan, nyambung itu tidak mematahkan, nyambung itu tidak mengganti topik. Enggak, nyambungin. Ada kawan datang, Sang, kemarin gua makan bakso enak banget loh. Terus saya bilang, wah, kemarin gua makan somai juga enak. Nah, itu nggak nyambungin tuh, buat kesel orang itu. Paling orang-orang kayak gitu tuh yang komunikasi kayak saya contohnya tadi itu nggak akan ditemenin sama orang karena tidak nyambung, tidak respect sama orang. Jadi lebih baik kalau misalnya ada orang cerita, Sang, kemarin gua makan bakso enak banget loh. Di mana makannya? Di mana itu tempatnya? Itu loh di sini. Enaknya kayak gimana? Rasanya kayak gimana? Biar dia cerita. Merasa dihargai. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu minta ditraktir boleh. Jadi nyambung ya teman-teman ya. Jadi kader kita, ya kader yang kita bina, relawan yang kita bina, nyambung. Kalau ngomong tuh nyambung. Jangan ngelihat inward. Kalau bahasa kitanya inward looking ya, jangan ngelihat ke kitanya sebagai komunikator, tapi ngelihat ke orangnya. Ya, sambungin. Dan itu kita berharap pagar orang terbuka, gitu ya. Nah, secara teknik kemudian saya ingin jelaskan ada teknik namanya dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Ini sebenarnya rangkaian yang kita bahas tadi ya. Apresiasi dalam kaitan ini adalah kita coba lihat kekuatan kelebihan orang ya. Kalau misalnya tadi si ibu ngasih makan pisang kepada anaknya, terus dia nunjukkan bahwa dia itu tahu banyak tentang mineral vitamin, ya kita apresiasi dong. Ibu Tira ini ngerti-ngertian ya tentang vitamin mineral yang dikandung sama pisang, hebat ya, apresiasi. Kalau si bapak yang termakan sama hoax, terus kita perhatikan, kita dengarkan, dia mencari informasi dari beragam sumber, apresiasi dong. Bapak luar biasa ya, mencari informasi sampai kemana-mana ya, sampai suka konsul sama dokter-dokter, ya walaupun dokter-dokternya dokter-dokter yang punya suara berbeda itu, apresiasi ya. Kalau orangnya hati-hati banget ya dalam menentukan pilihan, mau divaksin nggak divaksin ya, vaksin nggak ya, ya kita apresiasi, Bapak ini orangnya cermat ya, hati-hati bener ya, penuh pertimbangan, itu bagus juga tuh Pak, nggak apa-apa, apresiasi. Bukan apresiasi terhadap perilaku atau pilihan yang salah, bukan, tapi aspek-aspek yang positif yang ada pada dirinya ya. Nah, setelah itulah kemudian baru kita bisa sampaikan klarifikasi kita. Bahkan kalau perlu kita sampaikan dengan bahasa yang minta izin dulu. Pak, izin nih Pak, saya pengen jelasin Pak tentang chip-chipan tadi, boleh nggak? Oh iya silakan. Nah ketika dia bilang silakan pun dia udah mulai buka pagarnya itu. Kemungkinan pesan kita masuk jadi jauh lebih besar. Ya. Nah teknik secara salah satu teknik kita bahas ya siang ini ya, secara lebih lengkap itu namanya dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Jadi menghadapi orang yang punya pandangan berbeda, khususnya sikap berbeda, dengarkan dulu. Dan dengarkan itu bukan berarti diam menunggu giliran kita membabat, bukan. Tapi mendengarkan itu dengan tulus, aktif ya, nyambungin. Kemudian kita sertai dengan apresiasi setelah itu.
terhadap hal-hal yang positif. Dan kemudian barulah kita bisa memasukkan pesan kita, kita klarifikasi, kita sampaikan pesan yang kita ingin sampaikan terkait dengan perilaku 3M atau vaksinasi. Ya. Nah, sampai di sini dulu mungkin ya terkait dengan teknik-teknik turunan dari 3 prinsip itu. Oh ya, saya lihat jam udah 1.33 ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Ami, silakan. Wah, menarik sekali Pak Risang. Jadi ini tadi kita sebelum menyampaikan pesan itu ternyata ada ritualnya dulu, ya. Nah, kita kadang kalau di lapangan itu dar aja nih. Dan hari ini kita dapat ilmu baru lagi, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan sasaran edukasi kita. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi edukator yang tidak baperan, bagaimana menjadi edukator yang rendah hati dan bisa mengapresiasi. Nah, hari ini kita bertambah ilmu lagi, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin hanya ada satu penanya saja. Langsung saja saya bacakan, ada dari Bu Deni Andayuni. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ya. Ya, ini kendala kita semua. Saya pun juga mengalami sebagai pelaku di lapangan. Yang jadi masalah di lapangan, Mas Risang, khususnya di daerah kita, terbatasnya vaksin 1. Saat ini banyak saudara-saudara yang udah mau divaksin, tapi vaksinnya nggak ada. Jadi sia-sia sosialisasi kita. Nah, sama seperti yang saya alami juga demikian. Kita sudah menginformasikan, monggo Bapak Ibu berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksinasi, vaksinnya yang nggak ada. Nah, ini seperti ini, pripun Pak Risang? Iya, Bu Ami, sebetulnya gini, kalau masalahnya supply itu kan tidak bisa diatasi dengan komunikasi ya. Kalau vaksinnya nggak ada, untuk apa kita ngajak orang, malah justru berbahaya. Cuma saya tuh pengen ngangkat informasi yang disampaikan oleh Kak Deni ini, oleh Bu Ami juga tadi, tentang yang namanya konsep follow the herd. Follow the herd atau bahasa kita ikut-ikutan, melo-meloan. Ya. Nah, ini terutama buat teman-teman yang menghadapi komunitas yang semuanya tidak mau divaksin. Ya, khusus untuk perilaku yang one off kayak vaksin gitu ya. Suntikan setelah itu selesai ya. Kalau 3M lain lagi, itu harus istiqomah. Jadi melatihnya, mengedukasinya pun berbeda. Tapi kalau yang one off itu memang Indonesia ya, riset kami juga menunjukkan kita tuh suka melo-meloan, ikut-ikutan, follow the herd. Jadi kita ikut-ikutan nggak mau divaksin, kita ikut-ikutan mau divaksin, ngelihat orang lain. Ya, saya masih ingat Kak Dedi waktu itu kita buat pertemuan tahun lalu kalau nggak salah ya, di bulan-bulan apa itu, ketika vaksin itu mulai berjalan, Kak Dedi laporin, wah nggak ada yang mau nih orang Medan nih, jarang banget, ikut-ikutan tidak mau. Ya. Nah, sebetulnya dengan konsep itu kita bisa cari cara komunikasinya. Nah, cara komunikasi gimana? Ya, cara komunikasi berarti model-model trendsetter. Kalau teman-teman di Jakarta suka ngikutin Prambors di tahun 90-an, 80-an, tahu benar itu. Gimana membangun atau membuat trendsetter. Iya. Jadi, pertama, ada konsep namanya early adapter. Orang-orang yang mau duluan siapa nih? Orang-orang yang mau. Misalnya kalau di kampung, satu desa, nggak mau tuh. Kebanyakan nggak mau. Kita ngobrol-ngobrol. Ada yang cenderung mau nggak? Oh ada nih, ada 5 orang yang mau. Nggak apa-apa. Udah 5 orang itu mau. Wah. Nah kemudian 5 orang itu setelah atau waktu divaksinasi, itu harus di blow up. Dikabarkan, diberitakan melalui lini media massa, melalui mulut ke mulut, bahwa udah banyak nih yang mau nih. Caranya gimana? Caranya macam-macam. 5 orang itu yang sudah divaksinasi, jangan pulang dulu. Foto dulu itu
itu ada backdropnya, saya sudah divaksinasi, ya satu persatu gantian kasih apa namanya wajah yang senang ya. Terus sama yang lainnya juga tuh rame-rame, tapi jaga jarak, pakai masker. Apalagi, wah kasih ini kasih gelang karet yang murah meriah tapi bagus tuh, 4.000, 5.000 buatin, nah tuh pakai. Biar ntar pulang ke kamu pada nanya itu apa itu kok mencolok banget tuh gelangnya. Wih ini udah divaksin. Banyak ya? Oh banyak. Tuh udah tuh. Oh. Jadi orang kemudian ngerasa, oh ada juga yang vaksin ya. Oh banyak juga ya. Oh, iya buruan, ntar habis tuh. Stoknya terbatas. Wah, jadi ada dua tuh. Ada follow the herd buat orang agar ikut-ikutan trendsetter plus apa namanya kelangkaan, scarcity diangkat. Buruan itu nanti habis loh. Nah, biasanya orang kita digituin ngikut juga gitu. Ngikut ya. Jadi ikut-ikutan, apalagi kalau di kampung saya ngerasa kayaknya polanya kayak gitu tuh. Makanya sekarang nih setelah ada 1, 2, 3, 4 orang nyoba divaksin, nggak apa-apa, dan memang nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa, ternyata ini ya, makin sedikit setelah vaksinnya stoknya. Orang kemudian berbondong-bondong, banyak ya. Nah ini buat teman-teman yang mungkin masih menghadapi kelompok-kelompok komunitas yang masih resisten, nggak usah dilawan yang sangat frontal resisten itu enggak, tapi cari dulu early adapter, cari dulu siapa yang ada kemungkinan, ada peluang mau diajak. Nah ajak itu, kemudian di blow up. Itu dia teorinya sih. Ya Bu Ami ya, terima kasih. Bu Ami menghilang. Pak Risang. Oh enggak, saya kira menghilang. Pak Risang, sebelum ditutup boleh nggih? Ya silakan. Ada dari Bu Woro, dari Ditpromkes, nggih, Kemenkes. Kalau sulit mencari early adopter, apakah bisa pendekatan ke tokoh masyarakat? Nah, ini gini ya. Ini pengalaman aja. Ada kalanya kita, ntar loh. Ini ngomongin tentang Prambors dulu ya. Prambors itu nyari trendsetter kalau di sekolah, itu apakah tokoh siswa paling pintar, siswa ketua OSIS? Nggak selalu. Mereka dia nyari tuh orang-orang yang bisa kelihatan di mana-mana. Artinya dia gaul. Terus ya influential. Yang namanya gaul kan dia bisa juga ngajak-ngajak orang. Tapi bukan dalam struktur itu paling tinggi gitu. Ya. Di dalam sekolah, di antara siswa itu. Nah, sama sebetulnya kalau kita bicara ke masyarakatnya, apakah kemudian kita harus cari tokoh masyarakatnya? Tergantung. Tokoh masyarakat itu beredar tidak? Tokoh masyarakat itu suka gaul nggak? Tokoh masyarakat itu kemudian mempengaruhi atau tidak? Pasti itu. Ya udah kalau emang begitu. Terus yang kedua, jangan salah, kadangkala tokoh masyarakat pertama itu bisa juga bermuka dua, kedua masyarakat juga bisa melihat perbedaan-perbedaan tokoh masyarakat. Saya masih ingat waktu di ngerjain beberapa kerjaan di Aceh, ngobrol sama warga, saya ingin mendapatkan persepsi mereka terhadap tokoh-tokoh agama yang bicara tentang vaksin saat itu, MR, itu tidak sedikit warga biasa yang bicara, oh itu kan tokoh agamanya pemerintah. Wah, nah loh. Berarti ada tokoh agama pemerintah sama tokoh agama masyarakat. Nah itu pun harus hati-hati. Yang kita pilih itu yang kultural dalam pengertian yang memang ditokohkan sama masyarakat, bukan dalam tokoh struktural. Karena belum tentu yang struktural itu ditokohkan, punya posisi, kemudian secara kultural juga punya posisi, itu juga tidak selalu begitu. Jadi kalau struktural itu mengakar, oh itu lebih bagus. Tapi utamakan yang mengakar gitu ya. Trendsetter boleh, tapi yang penting itu ya. Jadi boleh silakan melalui tokoh masyarakat dengan syarat ya dia beredar, bergaul, dia influensial, dan dia tidak bermuka dua dalam pengertian karena mentang-mentang pemerintah dia iya aja, terus kemudian ke warganya dia enggak. Itu justru lebih fatal itu. Mungkin sedikit sharing Bu Woro ya. Saya pikir Bu Woro juga pasti punya pengalaman lebih. Ya, Bu Ami silakan. Ya, terima kasih. Waduh, ini masih ada bukan pertanyaan sih Pak Risang, ya. Boleh dibacakan, ya? Oh, silakan. Panjang sekali. Mohon maaf dari
tim panitia MPKU Muhammadiyah bisa ditolerir karena ini sudah dari waktu dalam edukasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Yang pertama ada dari Bu Haryati, Dinkes Banjarnegara. Yang pertama, keluarga Bumil dan suami menolak, lalu keluarga bidan diblokir. Yang kedua, Bumil menanyakan tentang resiko vaksinasi dan bila terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab. Ketiga, bidannya katanya tidak boleh maksa. Kemudian yang keempat, takut katanya habis divaksin jadi meninggal. Yang kelima, suami tidak mengizinkan. Yang keenam, minta diantar jemput. Jadi kendala-kendala dalam edukasi vaksin COVID pada ibu hamil seperti itu, Pak Risan. Insya Allah juga di tempat teman-teman juga hampir sama, permasalahannya juga seperti ini. Ada tanggapan sedikit dari Pak Risan? Ya, Bu Ami, saya mohon maaf, ini mungkin bahasanya agak lebih panjang, tapi modelnya sebenarnya hampir sama, Bu. Modelnya, ibu hamil sebagai kelompok yang baru, kan dia belum punya referensi ya, ibu hamil yang lain. Jangan-jangan begitu. Kalau dengan konsep yang follow the herd, melo-meloan, ikut-ikutan, ya harus ditunjukkan ibu hamil yang sudah divaksin dan tidak apa-apa begitu. Aman-aman saja. Itu yang harus dikedepankan. Nah, itu mungkin yang masih kurang. Gitu ya Bu Ami ya. Ini kalau dengan model yang melo-meloan itu ya, bukan yang rasional, logis, pesan yang argumentatif, bukan. Teman-teman, terima kasih Pak Risan. Teman-teman, Bapak Ibu, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman dan Bapak Ibu semua di forum pemisahan hari ini. Jangan lupa simak dan mengikuti kembali forum pemisahan kita minggu depan. Insya Allah nanti di grup untuk materi yang belum mendapatkan, ini tadi sudah ada yang nomor HP-nya, Pak Risan mohon izin nanti materi untuk bisa di-share. Itu juga recordingnya, rekamannya jika insya Allah juga akan di-share. Dan saya sampaikan kembali Pak Risan atas ilmunya, kita tunggu kembali besok hari Kamis depan dengan ilmu-ilmu yang baru. Teman-teman juga tidak bosan di lapangan, tetap mengedukasi masyarakat, tetap semangat, dan menjaga kesehatan, itu yang paling penting, sehat-sehat untuk kita semua. Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, selaku tim Panitia Forum Komisan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih MPKU Muhammadiyah sudah dipinjamkan linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede sudah bergabung atau belum ya? Terima kasih. Ada Bu Dede. Tadi dikabarkan HP-nya kemasukan air, Bu Ami. Terima kasih Pak Risan dari Pak MZ. Baik Pak MZ, apa kabar? Ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Risan dari Bantaeng. Miss Bantaeng, terima kasih. Terima kasih Pak Risan dari Surabaya. Oh, Surabaya, Nje. Sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Pamit Ibu Bapak ya. Yes. Sampai ketemu.